Yang ingin dapat cita-citanya seperti apa? Ya boleh. Ini ada lagu motivasi yang coba saya. Sang juara paling bawah saya. Waktu terus berjalan berhias gelap dan terang, segala luka tangis dan tawa tertulis sebagai lukisan. Selimutnya berjumpa sepi hadir teman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Boleh semua? Meskipun aku dalam langkah kadang tak segera kepadamu yang cinta dalam jiwa hanya padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam daya harap hanya dirimu yang berkata. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Mari kita musik sama-sama. Meskipun aku dalam langkah kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanya padamu. Maafkanlah bila aku tak sempurna mencintaimu dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Meskipun aku dalam langkah kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanya padamu. Maafkanlah bila aku tak sempurna mencintaimu dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Ternyata Pak Kamal punya lagu juga. Ada, saya sebenarnya sudah punya 2 lagu, cuman yang baru rekaman baru 1. Insya Allah. Oke. Lagunya lagu tentang motivasi, insya Allah ya.
Selanjutnya sharing yang kedua, Pak. Ya, boleh. Pak Haji Harsono. Wah, luar biasa. Pak Haji Harsono dari mana? Dari rumahnya atau kampungnya? Kampungnya dulu. Kampungnya di Kampung Tengah. Kampungnya Kampung Tengah, rumahnya? Rumahnya Di Jogja. Jogja, luar biasa. Kampungnya Harusnya yang jauh dulu ya tadi kampungnya ya. Kampungnya di Jogja, rumahnya di Kampung Tengah. Oke, luar biasa. Langsung saja kita Ya, sambut Pak Haji Harsono. Kita sambut dengan lagu ini. Allah. Boleh musik selingan Pak Heri sebelum Pak Harsono naik ke atas panggung, biar suasananya tambah meriah. Silakan. Berapa menit Kak Salman? 10 menit kalau bisa. Oh, sampai jam 10 ya. Mau biasa pemain marawis ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 jenis salam. Yang satu, salam yang wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Yang ketiga, salam yang kalau dijawab nakutin. Yang pertama, salam ketika ada orang menyampaikan salam pada kita, maka kita wajib menjawabnya. Kalau jawabnya lebih keras, lebih lengkap, insya Allah pahalanya lebih besar. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Salam apa? Mana Nabil? Ini Nabil asik dengan dirinya sendiri. Ayo HP-nya taruh dulu, kita ikut acara. Ya, salam yang tidak boleh dijawab, salam apa? Salam sholat. Jadi kalau Ustaz Zainal bilang Assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab ya. Kalau jawab bubar itu jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Nah, salam yang ketiga, salam yang tidak boleh dijawab. Kalau dijawab nakutin. Salam apa? Salam kasih kuburan. Salam pinter sih. Ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Oke, jadi tolong semangat semua. Saya ulangi salamnya karena ini wajib dijawab. Dan kalau semuanya jawab dengan semangat, pahalanya insya Allah lebih besar dari saya mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa malam ini saya jadi selebritis. Mana Pak Randy? Saya tidak biasa memandikan cahaya seperti ini, jadi matanya harus mendip-dip dikit ya. Ini bukan karena sakit mata, karena silau. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati semua saja, pengalaman mudik buat saya itu pengalaman yang luar biasa indah dan menyenangkan. Jadi saya menikah tahun 93. Kalau udah jam kalau sudah 10 menit kurang 1 menit diingetin ya. Saya nikah tahun 93. Istri saya orang Jogja. Saya bilang ke istri, sebelum kita punya mobil, kita nggak pulang mudik. Karena waktu itu kondisi kereta tahu sendiri seperti apa ya. Berebutannya minta ampun. Bis juga begitu. Sehingga kalau mudik pada saat itu ya, itu sangat-sangat tidak nyaman, bisa jadi membatalkan puasa dan sebagainya ya. Maka saya bilang sama istri, sebelum kita punya mobil sendiri kita nggak mudik. Nah, satu saat pernah ini saking sudah lamanya nggak mudik, istri itu rindu sama suasana Jogja, mudik di kampung halaman. Akhirnya saya merelakan istri pulang duluan sama anak-anak, naik kereta. Pada saat setelah sholat Idul Fitri, saya berlebaran dulu dengan masyarakat di sekitar sini dan orang tua saya tentunya. Baru kemudian sore harinya saya ke Stasiun Senen. Stasiun Senen. Nah, di Stasiun Senen itu walaupun hari Lebaran, suasananya sangat-sangat padat sekali. Sehingga saya ketemu dengan teman saya. Di sini peron nih Pak. Peron, teman saya ngajak nyebrang.
kita nyebrangnya di sana, nanti kalau kereta datang kita naikin dari sana sepi. Oke, saya bilang gitu. Dengan bawa koper, teman saya lompat. Nah saya nggak lompat, cuma hati-hati, karena hati-hati saya turun aja gini. Ternyata di bawahnya comberan. Akhirnya saya masuk ke dalam comberan itu, celana saya, baju saya basah semua dan baunya luar biasa. Panik saya waktu itu, panik ya. Panik, kemudian di tengah kepanikan itu, wah masih ada waktu, saya mau ke kamar mandi. Saya bawa koper saya ke kamar mandi, lalu saya ambil pakaian yang mau saya bawa ganti. Dengan tergesa-gesa saya masuk ke kamar mandi, kopernya saya tarik karena nggak ada nemenin, sendirian takut hilang ya. Nah begitu koper saya tarik, lupa kunci koper itu, pakaiannya tumpah. Lengkap sudah penderitaannya. Akhirnya udah, walaupun dengan segala keterbatasan akhirnya mandi, dan saya kereta datang berdesak-desakan bisa masuk ke dalam. Tapi di dalam nggak ada penduduk, berdiri. Saya bilang, masa ini berdiri sampai Jogja kayak begini, nggak mungkin sih melakukan. Akhirnya dengan sangat menyesal saya turun dari kereta dan kembali lagi ke rumah. Iya balik, nggak jadi mudik. Itu karena melanggar pakem kayaknya tuh. Tapi karena niat pulang kampungnya begitu tinggi, keesokan harinya saya nggak putus semangat. Saya langsung gosong datang ke Gambir. Di sana ketemu, biasanya ada dulu namanya Karcis Tiplisi. Duduknya itu di restorasi. Di restorasi. Nah, di restorasi udah waktu itu duit terbatas, ada orang makan, kita cuma ngeliatin aja. Oke, nah itu pengalaman mudik sebelum punya mobil. Setelah alhamdulillah Allah kasih rezeki punya mobil, sesuatu carry, ya. Kita bisa mudik sekeluarga. Nah, saya diminta cerita aktivitas apa yang dilakukan selama mudik. Yang jelas selama dalam perjalanan itu, saya selalu mudik yang jelas hari H. Hari pertama, karena yang pertama ada orang tua saya ingin berlebaran di sini dulu, baru kemudian ke kampung istri. Nah, di perjalanan serba-serbi mudik itu sangat menarik ya. Jadi aktivitas keluarga tentu perbekalan disiapin. Jadi makanan kita nggak beli. Setiap waktu sholat kita melipir dulu ke masjid. Nah, melipir ke masjid sholat jamak kosor yang ditunggu oleh anak-anak. Anak-anak itu paling senang kalau sholat jamak kosor karena cepat. Nggak setiap saat sholat, jadi cukup 2 waktu dilakukan sekali dan rokaatnya bisa dipotong lagi 2 rokaat masing-masing zuhur dan asar. Nah, biasanya saya berangkat tuh pagi. Malam hari sekitar jam segini, jam 8, jam 9, penyakit saya itu ngantukan. Jadi saya pokoknya udah nggak bisa itu nyetir. Yang dilakukan oleh istri saya adalah, istri saya duduk di sebelah saya ya. Saya dijejelin makanan terus. Pokoknya dijejelin makanan. Jadi yang ngemil, nyetir. Nah, selesai jejelin makanan, selesai dikasih minuman, ngantuk lagi. Sehingga bertahun-tahun seperti itu, sampai kesimpulannya saya tidak pernah masuk ke halaman orang tua saya di kampung itu, finish ya, itu saya nyetir sendiri. Mesti digantikan oleh istri yang nyetir dan masuk ke dalam halaman rumah istri saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivitas di selama mudik lebaran itu ya insya Allah penuh keberkahan karena silaturahim yang jelas ya. Beda Pak rasanya pulang kampung lebaran dan tidak lebaran. Kalau lebaran itu orang tua rasanya ada kebanggaan, ada kebahagiaan tersendiri, putra putrinya bisa pulang. Kalau hari biasa sih biasa-biasa aja. Tapi kalau hari raya, orang tua akan sedih ketika ditanya oleh tetangganya atau kerabatnya, anakmu kemana kok nggak pulang? Terus ada apa? Apa nggak punya biaya? Apa sakit? Atau apa gitu? Itu yang menjadi beban
dari orang tua kita kalau kita nggak mudik. Maka sedahsyat pun apapun ada yang bilang ngapain mudik, kan pulang bisa setiap waktu gitu. Ngapain capek-capek bermacet-macet. Kayaknya itu orang yang nggak pernah ngerasain mudik ya. Mudik itu luar biasa, apalagi yang punya orang tua. Kalau yang belum mudik sekarang, Pak Redi udah mudik? Sudah ya, Cirebon ya? Alhamdulillah. Kalau belum mudik sekarang Pak? Ke Makassar mungkin belum ya, Ibu? Oke, nah aktivitasnya silaturahim. Orang tua itu semua dari anak-anak ya. Kami kalau dari mertua itu ada 7 bersaudara, semua kumpul. Bayangkan dalam satu rumah ada anak, ada cucu di situ. Dan yang terjadi adalah kalau di kampung itu bisa dibilang satu kampung ini adalah kerabat. Ada paman dan bibi, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Nah itu kita keliling satu persatu, kita samperin, silaturahim, bersalaman dan sebagainya. Nikmatnya adalah bahwa silaturahim terjalin dan termasuk juga menggugurkan dosa-dosa serta membahagiakan kedua orang tua kita selagi beliau masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya, setidaknya menghibur lah sedikit-sedikit ya. Kalau hikmahnya tentu insya Allah semua punya pengalaman sendiri tentang mudik. Jadi tapi yang harus kita ingat adalah bahwa selama mudik itu tetap harus dalam rangka beribadah kepada Allah. Dulu kalau saya mudik saya harus menyelesaikan itikaf saya dulu, kemudian harus apalagi 6 tahun terakhir ya, saya nggak mungkin mudik sebelum lebaran karena ada amanah menjadi pengurus masjid. Nah itu juga harus dipertimbangkan sehingga tidak ada yang pihak-pihak yang ya dalam tanda kutip dirugikan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung ke Kota Pati. Cakep. Kurang kencang jawabnya. Pulang kampung ke Kota Pati. Cakep. Pengennya sama istri. Cakep. Apa daya masih sendiri. Hidangan Al Muzakarah silakan dinikmati. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat jasa rumah. Luar biasa. Boleh ada lagi, silakan. Kalau mau nambah bayar sendiri. Baik. Oh itu pantun juga. Oh pantun juga. Oke, karena sudah setengah 9 lewat. Iya, luar biasa ya. Tidak terasa ya. Sharing berikutnya dari tokoh juga Al Muzakarah, orang tua kita Rama. Ya, luar biasa. Waktu kemarin di 10 hari terakhir itu kultum subuhnya menggeledah Wah, sampai 6:30. Kayaknya ada yang tahu nih kayaknya dia. Ada yang tahu nih ya. Nah, inisialnya udah tahu nih. Ini rekor Al Muzakarah selama beberapa tahun terakhir. Berapa jam tuh berarti kultumnya? Dari habis subuh. Habis subuh sampai setengah jam. Tapi itu juga Lama ya? Luar biasa. orang antusiasnya luar biasa. Masya Sekarang Allah ya. antusias Betah ya kita jamaah juga nonton. luar biasa, tapi waktunya tetap 10 menit. Ya betul sebenarnya ya. Hari ini nggak sengaja baru ya. Oke, Bapak Ibu kita panggilkan orang tua kita, Baik. Bapak Haji Abdul Samad. Allahu Akbar. Dengan tema hikmah perbedaan tradisi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Luar biasa. Ini temanya menarik banget. Menarik banget. Silakan Pak Haji Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengapresiasi panitia dulu, pengurus masjid, panitia sekolah pemuda. Ini beritanya memang milenial semua ini, sehingga kadang-kadang ini dengan tegap kutip seperti ini tema makna mudik ditinjau dari
aspek Islam. Nanti apa yang dituliskan tadi Pak Wahyu dengan Pak Arsono itu sudah ada juga mudik ya dalam arus besar bahasa Indonesia itu pertama dari hulu ke hilir mudik itu ya, karena dulu orang itu dari misalnya di Sumatera banyak sungai-sungai itu melewati sungai dia mudik gitu kan, Kalimantan ya, Sulawesi gitu banyak sungai itu pengertian pertama. Pengertian kedua yang namanya mudik itu ya itu pulang kampung tadi itu, pulang kampung. Nah ini rupanya kita sekarang bukan lagi pakai perahu, tapi udah pakai pesawat, udah pakai mobil, udah pakai kereta dan seterusnya. Itu mudik pulang kampung. Ya. Nah siapa itu yang mudik? Adalah para perantau, ya, para perantauan atau pekerja migran. Itu migran ya. Karena datang dari luar Jakarta masuk sini kan migran itu, ya, bukan. Ini untuk apa? Ya, perantau ini bermigran atau pulang untuk ke kampung halamannya. Kapan ini terjadi di Indonesia? Ya. Mudik ini menurut catatan yang ada tahun 80-an munculnya di Indonesia ini namanya mudik. Sebelumnya itu belum. Artinya belum terasa bahwa itu suatu hal yang sangat sakral, yang menasional, itu belum. Maksudnya belum terbaca sebagai suatu mudik. Itu ya. Dan makin tahun dari tahun 80-an makin tahun makin bertambah itu jumlahnya, makin beratus jumlahnya. Nah kita bisa rasakan sekarang. Catatan saya lihat koran tadi itu saya baca koran itu. Yang lewat udara sekitar 4 juta, lewat laut sekitar 5 juta, lewat darat enggak kayak itu. Tapi lewat udara menurun jumlahnya, menurun 27%. Ya mungkin karena ada tiket mahal ya, jadi banyak mengalihkan dirinya ke darat. Apalagi kalau di Pulau Jawa, Sumatera itu bisa kampung langsung. Kalau Sulawesi makanya saya nggak pulang Pak. Nggak bisa lewat darat ke sana itu nggak bisa, belum ada. Gitu. Nah, jadi tiap tahun bertambah jumlahnya dan makin lama makin sakral, makin menasional ini mudik ini, makin nasional. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini itu harus bisa mengambil sikap juga, karena ini sudah kepentingan publik, masyarakat banyak. Itu kewajiban pemerintah harus bisa memberikan layanan yang benar. Karena itu jangan heran kalau sampai sekarang, jangan kita dulu ya, ini baru awal. Saya kalau di kelas maaf bisa 2 jam. Tapi selalu pakai begini pedoman gitu. Itu sewajarnya memang betul bahwa harus memberikan pelayanan fasilitasi pemerintah, karena ini merupakan kebutuhan hajat masyarakat banyak. Jadi kebutuhan publik istilahnya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang itu misalnya Departemen Perhubungan menyiapkan kereta tambahan atau sebagainya. Tapi yang paling menyolong itu saya lihat Anies Baswedan. Bagaimana Pak Anies Baswedan gubernur kita itu memberi fasilitasi yang cukup saya pikir sangat ngetrennya itu naik ke atas, karena menyediakan 350 bus ya, kemudian kereta, kemudian apalagi itu dengan cuma-cuma. Ini sebetulnya kewajiban pemerintah. Fungsi pemerintah itu ada 3 yang utama. Kayak kuliah, ya. Salah ya. Nah, yang pertama pelayanan. Jadi kalau ada hak publik yang banyak ya kebutuhannya, itu harus pemerintah turun untuk melayani, memfasilitasi. Yang kedua baru yang kita tahu itu adalah fungsi pembangunan yang kita tahu sekarang. Katanya bangun kereta ya, bangun tol sampai ke Irian sana.
Wallah. Nah yang ketiga pemberdayaan. Nah ini mirip antara pelayanan dan pemberdayaan. Itu jadi seharusnya kalau saya yang jadi presiden, waduh, kalau saya jadi presiden, saya akan bebaskan orang yang mudik itu ke kampung. Saya akan bebaskan. Karena itu fungsi pemerintah memberi pelayanan kepada masyarakat. Itu harus dianggarkan. Apalagi masyarakat kita masyarakat Muslim yang sudah punya karakter atau budaya yang bersumber Islami dan tentu saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu untuk mudik itu setiap tahun. Dan mudik kalau saya yang jadi pengambil kebijakan bukan cuma ya minum 3 hari, setelah itu 3 hari harus balik lagi semua ke sini. Tidak, saya membaca dari disub perhubungan yang naik pesawat itu mudiknya seminggu, min 3 hari, min 3 itu dia berangkat, begitu juga, atau min 4 dia berangkat, kemudian pulangnya H+3 atau 4 tujuan. Tapi kalau yang naik laut atau naik darat itu Pak, sebulan Pak, sebulan. Itu ada bacaan saya baru buka tadi pulang dari kampus saya, sebulan. Jadi mestinya itu bulan puasa itu kita lah liburan sebetulnya mestinya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang jadi pejabat di sini, oh ini harus begitu, harus difasilitasi Muslim itu. Kenapa? Karena Muslim ini penduduk masyarakat kita ini, dan kemudian pemerintah punya kewajiban memberikan pelayanan itu, punya kewajiban memberi pelayanan publik itu. Ya, kita bicara sekarang sedikit bagaimana soal mudik ya. Mudik ini luar biasa, hiruk pikuknya mudik ini baru mungkin hamil 10 udah ibu-ibu terutama ya, maaf ini ada ibu-ibu. Ibu, halo ibu tuh ada? Nah ya, udah berapa menit? Baru nyapa saya satu loh ya. Jangan dipotong dulu. Terutama jadi hiruk pikuk ini luar biasa. Kita sudah tahu semua itu, bagaimana pasar, bagaimana mempersiapkan baju yang baru buat anak-anak juga, buat di rumah itu banyak. Bagaimana kita menghargai atau menganggap bahwa itu hikmah daripada bulan puasa, hikmah Ramadan yang berimplikasi seperti itu luasnya, itu seperti itu luasnya. Jadi mempersiapkan, saya 1 minggu sebelum Lebaran saya memasukkan mobil resmi, mobil ke bengkel resmi itu ditolak, udah penuh semua 1 minggu sebelum hari H. Jadi semua bengkel itu penuh. Bayangin, orang-orang mau mudik mempersiapkan mobilnya, ada mempersiapkan macam-macam kan, sesuai dengan mau naik apa dia gitu. Mau naik apa dia? Kalau mau naik pesawat kan tapi tiket ya dia persiapkan. Gitu loh, lagu. Jadi seperti itu. Oke, saya masuk kepada nilai-nilai apa daripada mudik ini yang kita bisa dapat, yang kita bisa ini. Saya coba pertama sekali sudah diterangkan banyak tadi adalah aspek mudik itu punya nilai spiritual. Tadi banyak yang pertama Pak Wahyu, kemudian Pak Sono sudah menyampaikan nilai Islami yang muncul di situ. Inti daripada mudik sebetulnya itu adalah silaturahmi. Intinya silaturahmi. Intinya di silaturahmi. Lalu ya, silaturahmi ini kita sudah tahu semua hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak melakukan silaturahmi juga berarti dosa. Terutama sekali kepada silaturahmi kepada orang tua. Tadi sudah Pak Sono, nah ini coba itu sudah betul menafsirkan namanya mudik dan silaturahmi kepada siapa yang pertama adalah orang tua. Karena di dalam waktu kultum itu
saya sampaikan dulu walidain kan, setelah jangan perserikatkan la tasyrik billah dan bil walidain. Yang kedua itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi setelah Allah, hubungan vertikal kita begitu horizontal, langsung orang tua yang pertama ditunjuk oleh Allah. Allah yang tunjuk itu, bahwa kamu harus berbuat baik, bersilaturahmi dengan baik, sopan santun dengan baik kepada orang tua. Kebetulan kita sudah berjauhan, ya kan? Kita sudah ada yang di sono, ada yang di sini, ada yang... Nah itu kewajiban kita untuk bersilaturahmi kepada orang tua. Itu. Kalau sudah tidak ada orang tua, ya apa kata Rasulullah? Ya, ada yang bertanya kepada beliau, masih ada kan orang tuamu? Sudah tidak ada. Ibumu masih ada? Sudah tidak ada. Ada bibimu? Ada. Udah, kamu berbuat baik kepada bibimu. Berarti setelah orang tua langsung, kita harus berbuat baik kepada kerabat. Kerabat ini adalah saudara ibu, saudara bapak. Ini alhamdulillah, ini saya sudah mencoba memperhatikan yang kayak gini gitu. Ini Quran dan hadis. Ya, saya cuma tidak tahu bahasa Qurannya ya, nggak hafal. Ada di sini tapi nggak bisa baca. Yang saya kemarin. Jadi aspek spiritual ini intinya silaturahmi. Kalau kita mudik itu luar biasa. Saya biasa merasakan mudik, udah ketemu semua teman-teman sekolah yang mulai SD, teman lari-lari masih kayak umur 5 tahun, 3 tahun di sini, udah ketemu semua itu, bukan main nikmatnya itu. Nah, tapi 1-2 yang kita ketemu karena udah umur jadi banyak. Teman sekolah, teman apa, itu luar biasa. Dan itu semua adalah kebaikan. Kita mudik itu, saya yakin ya, bapak-bapak yang sudah mudik ini tidak mudik begitu aja, pasti membawa sesuatu. Ada hadiah buat keluarga, ada hadiah untuk orang tua, ada hadiah untuk saudara-saudara, ada THR, ada dan sebagainya. Itu inti silaturahmi. Tadi Pak Wahyu bilang, ya, tadi Pak Wahyu berbagi. Jadi kita dalam artian mudik ini sebetulnya adalah media, ya, sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan silaturahmi kebaikan, di dalamnya ngasih hadiah, ngasih apa, itu sudah luar biasa. Itu yang jadi aspek spiritualnya luar biasa, kita sudah tahu semuanya. Kemudian aspek yang kedua, nilai yang kedua yang kita dapatkan adalah nilai sosial. Ya, nilai sosial. Kita tahu tadi saya juga sudah ceritakan kalau udah itu semua teman-teman udah ketemu lagi, ya, silaturahmi jalan, yang nggak pernah ketemu lagi. Kemudian tetangga yang juga di sana itu belum kita kenal karena udah umur nih, akhirnya kita bisa ini bersatu. Kadang-kadang ada orang mudik itu lalu mengumpulkan keluarganya, maksudnya ini keakraban atau nilai-nilai sosial yang ditanamkan di situ luar biasa. Ya, luar biasa. Itu ya, nilai sosial ini ya yang kita harus di situ intinya adalah bagaimana kebaikan-kebaikan itu berbagi kepada saudara-saudara di kampung maupun ini. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi tadi disinggung oleh Bapak Wahyu, nilai ekonomi. Betapa ya nilai ekonomi bergerak itu sangat, trennya sangat tinggi dalam bulan puasa, apalagi menjelang bulan puasa. Semua orang berbelanja, ya, semua orang yang mudik bawa bekal. Bahkan orang TKW, TKI yang akan di luar negeri mengirim uang pulang ke kampungnya. Ini apa? Nilai ekonomi di desa, nilai ekonomi di kampung itu nggak bergerak naik. Uang yang masuk ke desa itu tambah banyak. Artinya menambah kemakmuran kepada masyarakat yang ada di sana. Itu menambah kemakmuran. Kalau bicara kemakmuran ya, tapi menambah kebahagiaan, menambah kenikmatan. Itu kalau kita tarik ke spiritualnya seperti itu. Oke, jangan malam 15 menit ya. Yang bisa dulu ya, belum sampai. Baru aspek ekonomi saya singkat aja. Jadi kemudian aspek saya baru menemukan nanti aspek kesehatan. Ternyata mudik itu juga punya nilai kesehatan.
menambah kesehatan kita, Pak, Ibu. Ya, kenapa? Saya mau membacakan ini. Ada tadi saya baca itu ya. Kiai Haji Imam Immanuel Haq, saya ketik ini, ya. Iya, mengutip hadis dari Rasulullah SAW bahwa mudik itu sesungguhnya mudik ke tanah air, mudik ke tempat kelahiran kita, dan wangi sepuh sesepuh kita, orang tua maksudnya ya, dan kerabat itu menyembuhkan penyakit. Ini hadis. Kalau malam saya hanya mengutip saja, jadi saya tidak tahu sejauh mana akuratnya hadis ini dan apa lama, apa kuat dan seterusnya. Tapi ini hadis saya kutip, saya lihat benaran, enggak, ya. Jadi sesungguhnya tanah air tempat kelahiran kita dan wangi kerabat kita itu menyembuhkan penyakit. Ya kan, mungkin kadang kita senang kan, ketemu orang tua, ketemu saudara, ketemu apa itu kita senang, itu akan membawa dampak kesehatan. Saya pikir kalau ini hadis ini saya yakin karena kita kalau ketemu orang yang kita sukai lama itu kan memang luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi menyembuhkan penyakit ada lagi nih, menyembuhkan apa? Ada mengurangi kesombongan dan takabur. Ada satu ini tulisan saya nggak tahu. Itu jadi menyembuhkan penyakit, kesombongan dan takabur. Jadi karena kita kan datang silaturahmi, salaman. Ini saya kira banyak. Dari situ pengertiannya di situ. Pengertiannya di situ. Ya, jadi dan takabur kalau kita takabur itu bisa juga karena ada harta tapi kita nggak bagi-bagi, itu bisa takabur juga. Takabur berlebihan juga kita serahkan kepada orang, mau dikata kata orang Bugis bilang mau dikata. Iya Pak, udah tenang. Padahal maksudnya itu riak itu maksudnya, sehingga nah itu usahannya tidak bagus. Ya. Baik ibu sekalian, saya ingin coba sedikit simpulkan saja, ya. Ya, sudah waktunya. Tapi juga di samping saya mengguru depannya. Saya coba mengambil saringan bahwa untuk mudik itu perbaikilah niat. Niat mudik itu dan niat silaturahmi, niat apa? Bukan niat pamer, punya mobil baru, punya baju baru, bisa membeli banyak, bisa perbaiki niat. Itu yang saya tarik dari mudik. Ya, perbaiki niat supaya jangan kita kecebur masuk dalam pasal riya. Nanti akhirnya sia-sia, capek doang. Ya. Yang kedua, ya, mudik ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya, kita sudah tahu membagi-bagi, ada yang bagi sayur, ada yang bagi minum, ada yang bagi THR dan seterusnya. Itu sudah menjadi media untuk kebaikan. Mudik, saya masih bicara mudik. Dan kemudian yang ketiga, mudik itu ini sudah merupakan, tadi saya terangkan, merupakan disampaikan terangkan di kampus sebelah terangkan. Ini saya sudah sampaikan tadi bahwa mudik itu adalah sudah menjadi hajat nasional, Oleh karena itu pelayanan pemerintah, fasilitasi pemerintah dalam hal ini harus bisa maksimal sehingga bisa pemerintah juga mendapatkan pahala dari itu. Pak Ustadz Zainal mengatakan bahwa orang yang pertama sekali ada di depan pintu surga, kan? Kalau Ustadz Zainal ini saya dikutip beliau, itu adalah pemimpin yang adil. Bukan apa, maaf, ini saya kutip dari pemimpin yang adil. Makanya kita sekarang ini resah mencari pemimpin yang adil kok susah-susah juga. Mudah-mudahan kita ketemu ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, wah kenceng ibu di sana. Ya, pemimpin yang adil bu ya, amin. Ya, jadi harus bisa memfasilitasi. Kalau saya tadi bilang kasih libur sebulan, bukan ke sekolah diliburkan sebulan. Tahun berapa tuh dia? Oh ya, sudah, masih ya. Oh, itu SD ya, ya.
SD Islam atau SD semua ya, alhamdulillah. Jadi itu kita. Jadi supaya orang yang ini yang mudik ini tidak terburu-buru, biarlah berkesempatan orang muslim untuk berbuat kebaikan di orang tuanya, di kerabatnya dan kampungnya. Ya. Itu yang kemudian tadi mudik ini menyehatkan batin, ya. Menyehatkan batin. Jadi ini tadi hadisnya saya bacakan, dan yang terakhir kan mudik. Ya, marilah kita. Nah ini himbauan. Mari kita bekerja yang lebih serius, lebih kuat, lebih pokoknya karena kita juga tidak boleh berpakaian pada hadis. Tidak boleh begini. Mari kita bekerja dengan dia dengan apa? Agar supaya apa? Agar supaya banyak bakal kita untuk mudik, untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan di kampung kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan keberkahan semua yang mudik maupun yang tidak mudik yang mengirim ini Allah terima semuanya sebagai amal ibadah. Ya, semua kita mari kita berdoa, bermunajat, mudah-mudahan masih ada Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita, kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita masih punya waktu kesempatan untuk mudik kepada keluarga, orang tua dan seterusnya. Ya, jadi itulah barangkali yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan lagi, ya, karena memang saya sudah tidak bisa ngomong dikit barangkali kalau dikasih kesempatan. Jadi kalau memang mau ngomong sedikit itu jangan kasih saya kesempatan, karena saya akan saya sesuai dengan apa yang saya kemampuan saya harus bisa saya sampaikan, dan saya berharap ini melatih diri saya menyampaikan sesuatu yang baik, sehingga mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat saya untuk juga melakukan kebaikan-kebaikan itu. Itu sebenarnya motivasi kenapa saya kalau ditunjuk oleh Pak Nasihin saya mau aja gitu kan. Itu. Baik, atas nama pribadi, keluarga, ya, Abdul Samad, mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan, kehilapan yang pernah saya perbuat di kampung ini. Baik, tentu saja saya tidak sengaja, saya tidak ada kesalahan yang saya sengaja, tidak. Tentu kalau saya ada kesalahan yang saya tidak sengaja, ya. Apalagi saya di sini, mohon maaf sudah 30 tahun kampung ini. Jadi makanya kadang-kadang setelah orang tua sudah dua-duanya nggak ada, biasanya 2 tahun sekali baru saya balik, karena masih ada saudara ibu, saudara bapak. Ya, jadi berikutnya tadi itu setelah orang tua, saudara ibu, saudara bapak, setelah itu kerabat yang lain, ada sepupu, ada apa. Itu dalam Quran ada. Yang kemarin saya ini ada urutan kita kepada siapa kita mengabdi. Allah sudah tunjukkan. Jadi kepada Allah dulu pertama, lalu kemudian kepada orang tua, baru kerabat, sahabat, tetangga dan seterusnya. Itu barangkali sekali lagi saya mohon maaf kalau terlalu panjang dan ada yang kurang berkenan dan ada penyampaian saya yang tidak pas. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga, ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meraih Al-Quran. Boleh ya, bisa? Yuk. Tangannya main ke atas. Setiap saat, setiap waktu, ayat Quran menghiasku, ayat yang selalu ku rindu, tiap hari ku bacakan. Yakin Allah kan senang, bila langitku kan dikenang, malaikat pun mendoakan bagi yang baca Quran. Terus satu titik hanya untuk titik itu, terus fokus tidak terjam. Habis Quran, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tak fokus kita hafal semua. Jadi habis Quran, yo ayo semua, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo,
yo ayo yo, oh 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 yo ayo, yo ayo yo ayo, yo ayo yo ayo. Kita baca, kita hafal, Allah senang berprestasi. Kalau lupa jangan frustasi, kalau malas godaan syaitan, agar jauh dari Al-Quran. Kalau hafal berprestasi, kalau lupa jangan frustasi, kalau malas godaan syaitan, agar jauh dari Al-Quran. Oh oh oh, boleh tepuk tangan untuk kita semua, agar kita semua semangat terus ya dalam membaca Al-Quran. Dalam kampung kita luar biasa, kampung Al-Quran ya. Dengan alhamdulillah kampung Al-Quran ini luar biasa ya. Ini satu-satunya kampung menurut saya di Indonesia yang membaca Al-Qurannya sangat menyejukkan hati. Terus satu itu tak fokus, kita hafal ayat demi ayat terus. Ya ayo yo ayo, ya ayo yo ayo, ya ayo yo oh yo ayo, ya ayo yo ayo, ya ayo yo ayo. Kita baca, kita hafal, Allah senang berprestasi, masa frustasi, bawa godaan syaitan, agar jauh dari Al-Quran. Kalau malas boleh semua ya, jangan hafal boleh tinggal sama aku. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Kamal dua lagunya. Kita sampai di tokoh penutup. Ya, tokoh terakhir. Tokoh terakhir kita yaitu Ketua Yayasan Masjid Al-Zalam, guru kita Bapak Haji Rahmat Ismail. Pada yang terhormat Bapak Haji Rahmat Ismail, kami persilahkan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata walaupun sudah larut malam ya, ternyata jawabannya masih semangat karena pengaruh dari Bapak Ustadz Kamal nih. Alhamdulillah ini ya, subhanallah. Yang saya hormati terutama panitia Ansita Ramadan ya, yang malam hari ini merupakan penutupan kepanitiaan khusus untuk Ansita Ramadan ya. Ini sangat luar biasa kegiatan dari awal sampai akhir ya. Betul tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasim selaku Ketua Ansita Ramadan, acara dari awal sudah terlaksana dengan baik, tidak ada masalah apa-apa, bahkan dari segi pendanaan ya berlebihan, ini sangat luar biasa. Kita yakin kalau di Al-Mudzakarah apapun yang diprogramkan di Al-Mudzakarah itu biasanya tidak ada masalah. Alhamdulillah sudah terlaksana dari awal dulu sampai sekarang pun seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan khususnya untuk generasi-generasi penerus kita akan lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Terutama untuk Kuma ini ya, mudah-mudahan bisa meneruskan jejak dari bapak-bapak ya, orang tua yang dari awal membangun Masjid Al-Mudzakarah dan memaburkan Masjid Al-Mudzakarah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih amanah oleh panitia itu untuk menyampaikan pengalaman pulang kampung ya, pengalaman mudik gitu. Kalau tadi sudah disampaikan dari awal oleh Bapak Wahyu, Bapak Haji Arsono, Bapak Jabir Samad, itu sudah masuk semuanya. Memang itu sebetulnya yang dilakukan oleh
kita semua yang pulang kampung. Cuman saya sangat aneh kepada panitia ini, saya dikasih temanya harapan pulang kampung gitu, harapan mudik. Berarti panitia ini tahu kalau saya nggak mudik gitu. Itu betul. Jadi pada tahun ini Ramadan ini saya gak sempat mudik. Harapannya bawa oleh-oleh. Nah betul, harapannya bawa oleh-oleh, tapi mohon maaf saya gak bisa ngasih oleh-oleh kepada panitia, kepada jamaah karena saya gak mudik, gitu kan. Nah ini sebagai pengalaman ya, saya sampaikan karena tadi yang diminta itu pengalaman, gitu kan. Saya ada di Jakarta ini sejak tahun 81, tinggal di Kampung Tengah ini, Taman Sati lah, dari mulai tahun 84 sampai 87 di Batu Ampar, 88 di Kampung Tengah sampai sekarang. Memang yang disampaikan oleh Pak Wahyu, Pak Arsora dan Pak Jabril Samad itu betul sekali, bahwa pulang kampung itu sangat penting, mudik itu sangat penting, terutama di momen-momen halal bihalal Lebaran ini. Karena kembali tadi saya selama tinggal di Jakarta itu baru 2 kali ya tidak pulang kampung Lebaran, termasuk kali ini ya. Dulu kejadian tidak pulang kampung karena ada kecelakaan, mobil saya ditabrak sepeda motor ya di jalan raya Condet itu, sehingga saya nggak bisa pulang kampung. Jadi besok sebelum Lebaran saya kejadian kecelakaan sehingga nggak pulang kampung pada saat itu. Nah kemarin saya sudah merencanakan jauh hari sebelumnya ya, namun ada sesuatu hal yang tidak bisa, sehingga akhirnya saya tidak bisa pulang kampung karena ada saudara yang sakit yang nggak bisa ditinggal kemarin itu. Nah, tapi di balik itu Allah Subhanahu Wa Taala ternyata mungkin ya ada rahasia di balik itu. Kalau kita maaf ini saudara kita, jamaah kita ada 2 keluarga yang pada saat pulang kampung mendapat kecelakaan. Dan saya tidak jadi pulang kampung, berarti Allah menyelamatkan saya. Siapa tahu kalau saya pulang kampung kecelakaan juga di jalan. Alhamdulillah luar biasa ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya gak jadi pulang kampung sehingga saya selamat, masih tetap bisa berada di Masjid Al-Murakawah ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang dari pengalaman saya pulang kampung ini sangat luar biasa manfaatnya, sangat luar biasa manfaatnya, terutama pulang kampung pada saat Lebaran. Walaupun kalau saya makan dekat ya dari Bandung ya, jadi perjalanan itu kalau normal itu 2,5 jam udah nyampe. Tapi kalau Lebaran Pak, saya biasanya pulang kampung hari H, jadi setelah sholat Id silaturahim dulu di sini baru berangkat, itu bisa 7 jam juga sampai rumah gitu kan. Padahal sehari-harinya hanya 2,5 jam sampai 3 jam. Nah itu tadi disampaikan juga oleh Pak Yabes Samad bahwa hambatan gangguan untuk pulang kampung di bulan Ramadan di saat Lebaran ini, di Fitri ini sangat luar biasa. Tapi kalau kita sudah niatkan ya semata-mata untuk melaksanakan silaturahim yang utamanya, insya Allah walaupun macet perjalanan banyak hambatan, biayanya juga cukup besar gitu kan, insya Allah kalau sudah diniatkan, selama Allah mengizinkan, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Allah juga memberi bekal kepada kita yang cukup. Tapi kebalikannya juga, kalau Allah tidak menghendaki, justru Allah yang lebih baik bagi kita. Saya rasakan pada kali ini ya, saya tidak pulang kampung, saudara-saudara yang pulang kampung banyak kejadian musibah. Alhamdulillah saya berarti saya dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah ya rabbal alamin. Tadi selama saya pulang kampung, memang saya walaupun bukan Idul Fitri, kalau ada acara-acara keluarga karena dekat ya, baik itu pernikahan, hajatan apapun, saya selalu hadir ya. Jadi sering sekali lah sebetulnya pulang kampung. Tetapi kelebihan pulang kampung di Idul Fitri ini sangat luar biasa, karena di keluarga saya itu ada acara halal bihalal setiap tanggal 2 Syawal. Setiap tanggal 2 Syawal selalu diadakan halal bihalal keluarga besar. Dan keluarga besar ini kalau dihitung dari jumlah jiwa, satu keluarga besar ini sudah hampir 4.000 jiwa Pak. Karena ini saya aja generasi kelimanya, pendirinya
buyut saya, pendirinya buyut saya tahun 76 mulai diadakan halal-bihalal keluarga. Dan setiap tanggal 2 Pak, kecuali kalau tanggal 2 hari Jumat pasti diundur ke Sabtunya. Kalau bukan hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad selalu dilanjutkan tanggal 2 Syawal. Nah sehingga bagi saya, khususnya keluarga saya, pulang kampung itu merupakan samping merupakan kewajiban. Karena apa? Bisa silaturahim, berkumpul dengan saudara-saudara, tidak perlu door to door ya. Karena saya dan keluarga istri itu masih satu desa, tapi ada 2 desa yang berdekatan saudara juga. Jadi kalau kalau pulang kampung itu harus selalu, selama masih ada orang tua saya selalu berkeliling silaturahim. Dan itu luar biasa manfaat silaturahim tadi, betul nambah umur, panjang umur. Sebetulnya barokah umurnya. Kalau umurnya mungkin nggak nambah, itu barokah karena kita bisa silaturahim. Banyak rezeki, betul. Kalau kita namanya silaturahim pasti datang ke rumah siapapun, apalagi merasa jauh gitu kan, teman jauh, saudara jauh, pasti suguhin apapun gitu kan, disiapkan. Apalagi kalau ngasih tahu, insya Allah mau silaturahim pasti disiapin segala-galanya gitu kan. Ini salah satu kebarokahan atau manfaat dari silaturahim yang sangat saya rasakan dalam silaturahim di bulan Ramadan ini. Kembali tadi, karena masing-masing sudah saudara-saudara itu sudah jauh dari kampung Pak. Ada yang di Bandung, di Jakarta, ada di luar Jawa dan lain sebagainya. Memang memanfaatkan Idul Fitri ini untuk bisa pulang kampung. Untuk bisa pulang kampung karena pada tiap tanggal 2 tadi selalu ada halal keluarga yang bisa berkumpul begitu saja. Yang sangat dirasakan manfaatnya itu karena apa? Contoh dulu mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kita masih kumpul, kemudian sekarang sudah berbeda tempat di luar Jawa lebih, sehingga kalau ada keturunan anak-anaknya yang dulu belum punya anak, sekarang punya anak, gak tahu itu anak siapa. Tapi dengan acara pulang kampung, kita ikut halal bihalal di acara keluarga itu, alhamdulillah biasanya dibawa Pak, dibawa ke tempat yang kebetulan ada, kayak di sini ada SD Boati gitu kan, jadi ada tempat khusus yang bisa kita manfaatkan. Itu kebetulan dulu sekolah agama, kalau di sekolah agama punya keluarga, dan alhamdulillah itu selalu dipakai tiap tahun itu untuk acara halal bihalal. Di sini ngumpul semua anak-anak dari mulai yang dewasa, remaja, anak-anak, sehingga tahu ini anak siapa itu luar biasa ya, kelebihan daripada silaturahim dan salah satunya pulang kampung. Karena kalau pulang kampung biasa jarang ketemu seperti itu, tapi kalau pulang kampung pada saat Idul Fitri ini luar biasa, ngumpul sama keluarga. Rata-rata maaf ini, perkiraan menurut hitungan saya, setiap perkumpulan di tanggal 2 Syawal itu pada saat acara bihalal paling tidak 400 orang itu hadir, ya 400 orang itu hadir. Dan kebetulan saya sempat jadi pengurus paguyuban Runtuyan, saya namanya PRU, Paguyuban Runtuyan Buyut Husni ya, namanya Haji Husni. Jadi Paguyuban Runtuyan Buyut Husni, saya pernah jadi pengurus 2 periode gitu kan. Nah sehingga saya tahu persis mendata mendata keluarga-keluarga, sehingga hampir mungkin sekarang sudah ada 6.000 jiwa. Subhanallah. Jadi paling tidak perwakilan, walaupun perwakilan yang datang minimal 400 orang hadir. Nah di situ kelebihan dan kita manfaatkan juga momen itu seperti tadi. Yang pertama silaturahim, apalagi kalau masih ada orang tua, itu nomor satunya orang tua, mendatangi orang tua. Ini kebetulan orang tua dalam arti ibu bapak saya maupun ibu bapak mertua sudah tidak ada, sudah meninggal ya, sehingga tapi tetap masih ada paman, bibi dan lain sebagainya, itu kita datangi, itu manfaatnya ya. Nah karena saya merupakan generasi kelima dan masih banyak sudah ada generasi setelah saya, ini banyak sekarang malah generasi setelah saya datang untuk silaturahim halal juga ke rumah gitu kan. Jadi kemarin walaupun tidak sempat pulang, alhamdulillah 3 hari berturut-turut itu saudara-saudara yang di bawah generasi saya banyak yang hadir datang ke rumah untuk silaturahim. Ini pentingnya silaturahim.
Jadi manfaat silaturahim sangat luar biasa. Pengalaman ini harus kita pertahankan ya, terutama mudah-mudahan dengan silaturahim ini. Karena begini Pak, kenapa saya selalu kalau pulang kampung itu, maaf, pertama dekat itu kan kasarnya tadi mau acara jam 10 pun di sana dari sini pada subuh pun nyampe gitu kan. Nah, yang lebih saya rasakan sebetulnya karena apa? Tadi dari Pak Wahyu sudah bilang dari awal ya, bahwa kita ini hidup di lingkungan sini, hidup di lingkungan Kampung Tengah gitu kan. Jadi sehari-hari siang malam berinteraksi dengan saudara-saudara tetangga di sini, otomatis ya di antara kita ada kehilafan, kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang disengaja ya. Tapi walaupun bagaimana manusia itu banyak kekurangan dan kehilafan dan kesalahan mesti. Makanya saya merasakan kelebihan kenapa saya selalu kalau pulang kampung itu setelah Idul Fitri, karena setelah Idul Fitri itu saya masih sempat silaturahim, masih sempat bersalaman ya, saling meminta maaf dan memaafkan kepada teman-teman, tetangga dan lain sebagainya. Itu merasa bebas karena pada saat saya tidak sempat salat Idul Fitri di sini, itu saya merasakan begitu saya pulang dari kampung ini, kalau istilah itu mah basi gitu ya. Masih jadi ketemu dengan tetangga, dengan jamaah yang lain itu, kalau rasanya karena rata-rata kan seminggu itu di kampung, begitu pulang ke sini suasananya udah beda gitu. Tapi kalau kita ketemu bersilaturahim pada saat hari raya Idul Fitri, baik itu ya, kita ketemu di masjid, kemudian datang ke rumah kita atau kita datang ke rumah saudara-saudara kita, rasanya lain Pak, rasanya lain, ini kelebihannya ya. Makanya, tapi yang penting yang jelas itu bahwa pulang kampung mudik dalam rangka hari raya Idul Fitri ini merupakan salah satu kebaikan yang insya Allah bisa kita manfaatkan karena hikmahnya pertama silaturahim ya, yang kedua tadi termasuk tadi kita membagi sharing dalam hal baik itu amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sharing sedikit berbagi-bagi rezeki, dan bahkan kita juga pulangnya juga rezeki kita jadi banyak ya, karena oleh-oleh dari kampung selalu ada, bahkan saudara-saudara kita yang di kampung itu merasa kalau kedatangan saudara-saudara yang jarang ketemu gitu kan, selalu malah menyiapkan oleh-oleh sebelum kalau tahu ya. Makanya kadang-kadang saya suka juga diam-diam, artinya kan masih tahu mau datang. Kalau sebetulnya saudara dekat tapi kan masih tahu datang, tahu-tahu mendadak datangnya, itu luar biasanya kejutannya gitu kan, kejutannya luar biasa. Nah ini sebetulnya hanya sharing pengalaman saja, tapi yang jelas mari kita pertahankan ya. Niatkan tadi betul kata Pak Haji Abdul Samad bahwa niatkan kita pulang kampung ada mudik itu dengan niat yang ikhlas, dengan yang baik, jangan sampai terbesit atau tercampur alasan kita ke sana itu karena tadi pakai mobil baru, mobil mewah, bawa hadiah oleh-oleh yang baik sehingga ada unsur rianya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Tapi tujuan utama untuk silaturahim ya, itu jelas merupakan satu kewajiban kita, walaupun sudah tidak ada orang tua kita, selama masih ada itu kan saudara semua. Karena di kampung itu rata-rata di kampung itu satu desa saudara semua itu biasanya gitu kan. Nah jadi betul kalau kita harus silaturahim door to door itu bisa seminggu nggak sampai-sampai, nggak selesai. Tapi kalau bisa ngumpul pada acara keluarga gitu, alhamdulillah sehari dari pagi sampai zuhur pun udah bisa ketemu semua. Nah sekali lagi saya atas nama keluarga ya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan pelajaran di bulan Ramadan yang kita lakukan, yang kita laksanakan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa kita teruskan di bulan Syawal dan seterusnya ya. Ini masih ada kesempatan juga yang belum selesai puasa sunnah di bulan Syawal, masih ada waktu nih ya. Masih ada waktu beberapa hari, kita lanjutkan sampai mudah-mudahan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal ini bisa kita laksanakan. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita sama-sama
untuk menjaga silaturahim kita ya, menjaga kemakmuran masjid kita. Alhamdulillah subhanallah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada panitia Ansita Ramadan yang sudah memfasilitasi dalam rangka kegiatan Ramadan di tahun ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Rahmat Ismail, Ketua Yayasan Masjid Abu Zakarah, sharingnya. Saya Sharing penutup. Tapi Bapak Ibu, acara kita belum selesai karena belum ditutup ya? Belum ditutup. Belum ditutup. Karena Pak Kamal masih mau nyanyi. Oh, tergantung permintaan dari Bang Salman. Kalau katanya sudah ya sudah. Soalnya list nasib udah banyak di situ di laptopnya. Tinggal diputar aja. Iya. Karena saya juga nggak sabar pengen ngopi juga. Oh benar sekali, sambil ngopi dengerin. Benar ya. Kayaknya Pak Kamal bisa cari ini banyak undangan, banyak panggilan. Oh insya Allah. Jadi Bapak Ibu kalau mau undang Pak Kamal bisa lewat saya ya. Boleh, silakan. Alhamdulillah selama bulan Ramadan alhamdulillah ya. Oh iya. Sebelumnya terima kasih untuk panitia Iya, sudah luar biasa. saya ini ada tim media Masjid Abu Zakarah, ada juga timnya Pak Haji Bastian. Kamera-kamera ini live streaming itu Luar biasa, cuma ya. di masjid ini luar biasa. Acaranya bagus, kursusnya juga bagus ya Pak. Kita juga live streaming di YouTube. Alhamdulillah luar biasa. Jadi bisa disaksikan oleh warga Masjid yang belum bisa hadir. Mungkin tadi saya lihat juga di komen-komen ya di YouTube pengen banget hadir, cuma nggak bisa. Luar biasa. Tapi alhamdulillah berkat adanya live streaming dari Al-Muzakarah TV ya, Al-Muzakarah TV. Alhamdulillah warga-warga yang ada di luar masih di kampung bisa menyaksikan dengan acara utuh dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah Muzakarah ini peka terhadap perkembangan zaman. Jadi Luar biasa. insya Allah teknologi apapun ada di sini. Insya Allah ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Bang Salman tadi, katanya saya harus nyanyi lagu ciptaan saya. Oke, baik. Bang Ferry boleh di situ? Oke. Ini lagu Silakan Pak Kamal. liriknya sangat sederhana ya, insya Allah bisa dihafal ya. Ini lagu tentang motivasi saja sih sebenarnya. Ya, ini saya ciptakan waktu itu saya lagi nonton bola apa tuh yang final ya, terinspirasi. Wah luar biasa. Malam itu juga saya coret-coret, alhamdulillah seperti ini hasilnya. Mari kita putar Pak Ferry. Oke Bapak Ibu, kita beri takbir untuk Pak Kamal. Allahu Akbar. Ya. Hei sahabatku, janganlah kau ragu dengan perjuanganmu, karena itu adalah kekuatanmu. Doa dan perjuangan yang telah kau lakukan pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Tetaplah kau berjuang, janganlah kau putus asa. Yakinlah bahwa dirimu adalah sang juara, seperti bintang-bintang yang selalu bersinar dan tak kenal lelah memberikan cahaya. Boleh semua tangan di atas? Boleh tangan di atas? Terima kasih. Ini hanya lagu motivasi buat kita semua yang ingin memberikan motivasi buat anaknya, buat adiknya, kakaknya, boleh bisa dengan lagu ini. Doa dan perjuangan yang telah kau lakukan pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Tetaplah kau berjuang,
Janganlah kau putus asa, yakinlah bahwa dirimu adalah sang juara, seperti bintang-bintang yang selalu bersinar dan tak pernah lelah memberikan cahaya. Sang juara, sang juara, sang juara, kau sang juara. Oke, ini lagunya dimana ya, lagu ini adalah tentang semangat ya, karena Allah itu tidak suka orang yang lemah. Jadi Allah itu suka orang yang ingin selalu berusaha agar dia bisa menjadi orang yang sukses. Jadi Allah saja benci dengan orang yang selalu putus asa. Karena benar Allah itu sangat suka dengan orang yang selalu berusaha dan bekerja keras. Karena orang yang selalu putus asa itu adalah katanya temannya setan. Ya, orang yang tidak mau berusaha itu adalah temannya setan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan lagu ini semuanya diberikan semangat ya. Terima kasih. Lagi. Oke. Muhasabah cinta. Boleh Bang Ferry, muhasabah cinta. Silakan. Silakan Bang Salman. Habis ini Om. Oke. Muhasabah cinta ya sebelah ini. Oke, silakan Bang Salman. Atau mau sahabat cinta mau saya nyanyi? Boleh bareng. Kan saya pernah nih duet sama Bang Salman, boleh bareng. Bapak Ibu, sampai juga kita di penghujung acara ya Pak Kamal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya halal bihalal kita malam ini menandakan berakhirnya juga seluruh kegiatan Ramadan ya Cita Musyawarah, dan juga menandakan dimulainya kegiatan-kegiatan rutin Masjid Musyawarah, diantaranya ta'lim, kajian setiap Sabtu Ahad atau kajian duha ibu-ibu, dan kajian remaja juga insya Allah akan mulai besok hari, mulai pekan-pekan ke depan insya Allah sudah rutin lagi panasinnya. Oke. Alhamdulillah ya. PTK juga sekarang sudah mulai aktif kembali ya. Yang ingin mendaftarkan putra putrinya di PTK ya, nanti insya Allah kita akan launching ya acara PTK yang terbaru, yaitu di hari Senin itu kita khusus belajar dari bakat-bakat yang dimiliki para santri. Jadi nanti kelas-kelasnya akan dibagi ya, nanti akan ada kelas bakat namanya. Ada yang bakatnya di azan, nanti akan diajarkan beberapa irama azan. Begitu. Jadi yang bakatnya bagian, pokoknya semua yang islami, yang nasib juga akan diajarkan nasib-nasib tentang ukhuwah, seperti itu. Kalau ada yang mau jadi YouTuber, bisa. Di YouTuber, tapi kita di PTK belum ada yang mengajar ya. Ini luar biasa, saya kecil kayaknya belum ada tuh. Iya. Jadi dari kecil udah digodok minat dan bakatnya. Boleh, nanti mungkin kalau ada yang dari rumah ya, mungkin yang berbakat di bagian itu boleh nanti ya, ada. Oh tuh ada, oke. Oh ya, kalau ada yang mau belajar fotografi bisa. Fotografi ada. Di sini banyak juga talentanya ya, Om Reddy, Om Ferry, Pak Bastian. Karena itu sangat penting ya Bang Salman ya, karena jadi setiap momen-momen acara seperti ini, jadi kita hanya bisa merekrut orang musyawarah aja, jadi kita sudah lengkap gitu, jadi kita nggak perlu nyari di luar dari dulu gitu. Jadi insya Allah ya, jadi tercover semua ya, jadi apapun acara di musyawarah semuanya bisa dilaksanakan ya, tentunya. Itu adalah tujuannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kayak tadi nggak perlu ngundang Opik, ternyata udah ada seorang suami. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup segitu ya Pak Kamal. Boleh, ya. Lalu nanti ditutup oleh lagu dari Pak Kamal, Muhasabah Cinta. Berakhirnya acara ini juga menandakan berakhirnya lampion ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau selfie-selfie, silakan maksimalkan. Malam ini ya. Karena beberapa hari ke depan lampion ini akan dicopot. Baik, terutama ya kita sebagai pembawa acara dari tadi ya, banyak kata-kata di depan ya, mungkin banyak salah dalam pengucapan dan tingkah laku kita ya, Mas Salman ya. Tentunya ini hari sudah malam ya, tidak lupa sebelum tidur kita minta maaf dulu ya. Biar apa katanya kan, sebelum tidur itu biar apa ya katanya ya, pokoknya luar biasa lah ya, kita saling memaafkan sebelum tidur itu luar biasa ya, karena kita nggak tahu umur kita besok apakah masih
ada lagi gitu. Kalau Karena, misalnya MC-nya ada salah kata terus kesel nanti kepikiran bawa mimpi. nah benar, iya gimana ini? Acaranya nggak berakhir dong jadinya ya. Oke, saya sebagai ketua acara mengucapkan mohon maaf. Mohon maaf ya, yang sebesarnya. Kita tutup acara ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal, muhasabah cinta. Ya, bisa sambil minum kopi boleh Mas Aman? Yang bisa ya boleh kita isi sama-sama. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru tersadar indah nikmat sehat itu, tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bersikit di hidung doaku, sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Bukti-bukti cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku, ampuni hilaf dan salah selama ini, jadi lagi masalah kita. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bersikit di hidung doaku, sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Bukti-bukti cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku, ampuni hilaf dan salah selama ini, jadilah muhasabah cintaku. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bersikit di hidung doaku, sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Bukti-bukti cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku, ampuni hilaf dan salah selama ini, jadilah muhasabah cintaku. Terima kasih Pak Nasir. Membayar hutang ibu katanya sudah tampil. Alhamdulillah. Suaranya luar biasa ya, bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.